eh, ada yang ikut temannya, ada yang disuruh orang tua dan lain sebagainya. Bapak tidak ingin hal-hal tersebut ya, alasan-alasan itu kembali terulang. Yang Bapak inginkan hanya satu, anak-anak adik-adikku semua, bahwasanya ketika kalian masuk ke sini tujuannya satu, ingin belajar. Bukan ikut teman, bukan karena orang tua, tapi karena kemauan kalian sendiri untuk sekolah di SMP IT Bina Askia ini. Jadi hari ini Bapak akan menjelaskan kepada kalian semuanya apa itu SMP IT Bina Askia. Oke. Jadi siapkan pulpen kalian, siapkan alat tulis kalian, catat yang penting, dan kalian bukan anak SD lagi ya, bukan pakai putih merah atau putih hijau lagi, tapi sudah mulai putih biru. Jadi Bapak harap ketika masuk SMP IT Bina Askia, tujuan kalian satu, yaitu ingin belajar untuk diri sendiri. Bukan ikut-ikutan, bukan karena orang tua, bukan karena yang lain sebagainya. Tujuan kalian untuk masuk ke sini yaitu untuk belajar. Oke, sekarang dihilangkan semua karena orang tua, karena disuruh, karena keren Pak gedungnya, wah, karena apa lain sebagainya. Nah, nanti akan Bapak jelaskan apa yang membuat SMP kita ini bagus, ya. Oke, di sini Bapak akan share screen terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama Bapak adalah Pak Farhan Maulana. Jadi biasa dipanggil Pak Aang ya. Biasanya orang tua itu atau siswa manggil Bapak Pak Aang atau Pak Farhan ya. Bapak yang mengurusi segala pembelajaran kalian mulai dari jadwal, kemudian masuknya kapan, jam berapa. Nah, nanti Bapak yang memberikan informasinya. Oke, kita dalam kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalian harus tahu nih kepanjangannya nih ya. Nanti nggak tahu lagi MPLS itu apa. Sama seperti kalian disuruh makan. Misalkan kalian makan durian, kalian nggak tahu bentuk duriannya seperti apa. Asal makan aja. Atau yang lain sebagainya contohnya. Nah, intinya yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi harus kenal lebih dahulu. Oke, mari kita berkenalan. Oke, ini slogan kita. Yang pertama belajar, kemudian disiplin, dan berakhlak ya. Ini 3 slogan SMP kita, yaitu belajar, disiplin, berakhlak. Belajar dengan giat, oke, ini 3 slogan. Harus dihafal ini ya. Harus hafal kalian, nggak boleh nggak hafal. Ketika Bapak bilang SMP IT Bina Askia, kalian teriak belajar, disiplin, berakhlak. Bisa ya? Oke, kalau Bapak bilang SMP IT Bina Askia, kalian teriak di rumah kalian yang kencang supaya ibu kalian kaget di belakang yang lagi masak. Ya, oke. Silakan teriak SMP IT Bina Askia. Belajar, disiplin, berakhlak. Belajar disiplin berakhlak. Belajar disiplin berakhlak. Oke, bagus. Matikan lagi, di mute lagi. Oke, itu 3 slogan kita ya. Oke, sekolah kita ini di bawah Yayasan Nurul Amin. Nama yayasannya SMP IT Bina Askia, didirikan tahun 2015 ya. Akreditasinya B,
pada tahun 2018 ya. Jadi SMP ini pembacaannya bukan IT ya, anak-anak, tapi IT. Jadi SMP IT, bukan IT. Kalau IT itu Islam terpadu. Kalau kita IT, informasi teknologi ya. Jadi Bapak harap kalian tidak panggil lagi IT, tapi IT ya, informasi teknologi. Tetap karena sekolah kita di dalam pesantren atau di bawah yayasan yang di dalamnya itu ada pesantren anak-anak. Pesantrennya sudah lama sekali dari tahun 70-an. Nah, pesantren ini di dalamnya kita ada SMP, yaitu SMP IT Bina Azkia. Jadi semua kurikulum pesantren itu kita ambil. Contohnya nanti kalian akan belajar fikih, bagaimana sholat, bagaimana wudhu, bagaimana tayamum, sampai hal membungkus mayat. Ya, ada yang sudah pernah bungkus mayat? Bungkus nasi uduk ada? Pernah? Nah, kalau nasi uduk enggak. Kita akan membungkus mayat, tata cara memandikan mayat. Nanti kalau misalkan orang tua kalian meninggal, siapa lagi yang akan memandikan, mengkafani, atau tetangga? Nah, kalau kalian nanti belajar, itu bisa jadi amal jariah, amal kebaikan untuk orang tua kalian atau tetangga kalian. Karena kalian sudah belajar bagaimana cara mengkafani, memandikan mayat seperti itu. Kemudian kurikulum pesantrennya, pelajaran pesantrennya apalagi sih Pak? Yaitu baca tulis Al-Quran, harus bisa baca, harus bisa tulis ya. Kemudian ada tahfidz, kalian harus menghafal juz amma atau juz 30. Bagi yang sudah lanjut ke juz 29, udah juz 29 lanjut lagi hafalan ke 28. Intinya yang wajib di SMP IT ini yaitu juz 30 atau juz amma. Nanti akan kalian hafalkan dan mendapatkan bukunya, pegangan untuk setorannya. Oke, profil SMP kita ini berdiri tahun 2015 dan mudah-mudahan nanti kita bisa akreditasi A ya. Amin ya rabbal alamin. Itu berkat kalian. Kalau kaliannya rajin belajar, nah, nanti status sekolah kita bisa menjadi A+ ya. Oke, ini perkembangannya anak-anakku nih. Mungkin ada yang sebelumnya nggak tahu tuh, sebelah kiri itu kelihatan nggak? Gedungnya cuma satu, bawah aja. Itu tahun 2015. Nah, ini 2021 bisa ada tingkatnya. Mudah-mudahan kita bisa tambah tingkat ke atas. Jadi 3 lantai ya. Mungkin SD kalian sekarang udah ada yang bagus Pak. Waduh, SD saya udah 3 tingkat Pak. Nah, ini nanti insya Allah kita akan ke arah sana, yaitu 3 tingkat. Jadi lebih banyak kelasnya, lebih banyak siswanya. Lanjut. Nah, ini dia. Tak kenal maka tak sayang. Nama kepala sekolahnya harus dihafal ya. Jangan sampai nggak tahu nih. Dicatat boleh. Namanya saja. Oh, jadi nama kepala sekolah itu saya Bapak Haji Mutakin. Pak Haji Mutakin. Wah, nanti kepala sekolahnya siapa? Aduh, nggak tahu. Udah tahun ketiga, udah mau lulus, ditanya kepala sekolahnya namanya siapa? Nggak tahu. Nah, ini kesalahan. Kalian bukan SD lagi, SMP. Harus tahu. Harus tahu anak-anakku ya. Nama kepala sekolahnya, ini penting. Dan juga tahu orangnya. Tuh, ada fotonya tuh. Kelihatan nggak fotonya? Kelihatan ya? Oke, next. Visi sekolah. Oh, ini yang mau ditulis, silakan tulis visinya. Menjadi sekolah yang dapat dipercaya masyarakat, terdepan dalam pendidikan IMTAK dan IPTEK. Kita menjadi sekolah dengan dasar iman dan takwa,
dan juga IPTEK, ilmu teknologi, ya. Jadi ini menjadi dasar tujuan dari SMP IT Bina Askia. Nanti kelas 7 kalian ngapain? IPTEK-nya kalian harus bisa ngetik. Aduh, dicoret-coret nih. Nggak boleh nih, jangan coret-coret. Tolong screen-nya jangan dicoret-coret. Ya. Kelas 7 nanti kalian masuk harus bisa ngetik di laptop, di komputer tanpa melihat. Cepat juga, misalkan boleh ngetik tapi cepat. Jadi ketika kalian ngetik di laptop, di komputer cepat. Jangan cuma cepatnya di handphone aja. Kalau balas chat aja curhat panjang di WhatsApp sama temennya, cepet lagi. Nah, itu di handphone. Nanti di sini wajib di laptop atau di komputer ngetiknya. Jadi nanti kalian belajar cara cepat mengetik komputer itu di kelas 7, ya. Alifa Gabriel jangan di ini, jangan dicoret-coret ini. Dihapus, ayo. Lanjut, ini misi sekolah. Nggak usah dicatat, ini terlalu panjang. Intinya misi sekolah ini semua yang menunjang kegiatan dari visi sekolah, seperti itu anak-anakku. Jadi visi sekolah kita menjadi sekolah yang dapat dipercaya masyarakat, terdepan dalam pendidikan IMTAK dan IPTEK. Silakan ditulis. Nanti Bapak tanya, visi sekolah kamu apa? Kayak gitu. Nggak tahu Pak, kepala sekolahnya nggak tahu. Wah, bukan sekolah di SMP Bina Askia berarti. Ya. Nah ini pembangunan ya, pembangunan. Ini Bapak informasikan aja, Bapak kasih tahu. Kemudian ini ada ruangan, sarana dan sarana prasarana, mungkin yang sudah ke sekolah sudah melihat banyak ruangan dan lain sebagainya. Muhammad Fahri dan Dava mohon duduk. Fahri dan Dava mohon duduk yang tertib, nak, ya. Fahri dan Dava. Bapak ulangi, untuk anakku Fahri dan Dava harap duduk yang tertib. Untuk Fahri dan Dava untuk Fahri dan Dava untuk Fahri dan Dava harap duduk yang tertib. Bapak tidak akan mulai, itu tidak ada yang mengganggu ya. Bapak harap tidak ada yang mengganggu kegiatannya. Semuanya terlihat di sini ya. Mau bergaya seperti apa terlihatan di sini. Oke. Oke, anak-anakku, kita lanjut lagi. Tadi ada yang tidak mau tertib ini. Ini ruang UKS-nya. Kemudian nah ini dia. Kegiatan kalian nanti akan belajar via online yang biasanya lewat Google Classroom. Itu kita tidak menggunakan Google Classroom, kita menggunakan Moodle atau e-learning. Untuk tata caranya bagaimana nanti akan Bapak sampaikan caranya ya. Untuk kegiatan PJJ-nya. Nah, ini kegiatan siswa. Ini selama pandemi ya anak-anak. Ada PHBI, ada upacara online 17-an, apel pagi online, tadarus Al-Quran di rumah masing-masing, sholat duha di rumah masing-masing, ada kegiatan OSIS ya, pemilihan ketua OSIS. Mungkin kalian yang hari ini berminat menjadi OSIS udah mulai diperlihatkan kepemimpinan kalian. Nanti ketika kelas semester 2 akan ada pemilihan OSIS ya. Atau yang menonjol, wah apa saya ingin di anggota, nah itu silahkan tonjolkan kepemimpinan kalian. Kemudian ada lomba-lomba online, lomba poster ini, kemudian lomba taekwondo, pramuka,
tidak ada untuk kegiatannya. Ada tari online, ini banyak sekali. Di tahun kemarin alhamdulillah kita menang untuk kegiatan lomba-lomba online. Mungkin kalian yang ingin lomba online apapun itu bentuknya silakan sampaikan ke wali kelas kalian ya. Nah, ini dia. Oke, inilah kegiatan sekolah kalian. Ada Zoom meeting, kemudian absen online, kemudian ada buku nanti yang akan dibagikan, yaitu buku doa dan wirid, kemudian fikih, tahfidz, dan BTQ. Ini nanti akan diberikan ke kalian bersama LKS nanti. Kemudian YouTube. Yang belum subscribe YouTube kita silakan di-subscribe YouTube kita. Nanti pembelajaran semua via YouTube ya. Untuk penjelasannya atau rekamannya. Lanjut, ini kunjungan atau home visit. Anak-anak yang bandel, anak-anak yang tidak mau sekolah online, anak-anak yang bangunnya jam 12 siang, main ML, main PUBG, nge-push rank, dan lain sebagainya, malam bergadang sampai tidak belajar online. Nah, kita dari sekolah akan mengunjungi kalian, rumah kalian akan Bapak kunjungi. Bertemu orang tua kalian dan bertanya kenapa tidak mau belajar online di rumah, kenapa tidak mau mengumpulkan tugas, ini Bapak samperin ke rumahnya. Ya, Bapak tahu alamatnya. Kalau anaknya tidak mau belajar, malam-malam begadang sampai jam 12, jam 2 malam. Paginya tidur sampai jam 12 siang, enggak ikut belajar, langsung Bapak samperin ke rumahnya. Ya, rumahnya deket-deket semua kok. Enggak jauh ya, enggak ada yang di Bandung kan rumahnya. Paling sekitar aja, jadi langsung Bapak samperin. Langsung Bapak tindak. Yang enggak mau belajar, yang tidur pagi-paginya langsung Bapak tindak. Ya. Maka daripada itu, rajin-rajin untuk bangun pagi, sholat duha, tadarus, dan belajar online-nya. Hanya sampai jam 12. Lanjut, ini sekolah hijau, tanaman. Bapak tidak tahu mungkin nanti akan wajib membawa tanaman untuk ditaruh di sekolah nanti untuk penghijauan rumah. Kalau kalian belum hijau, rumahnya silakan tanemin apa gitu yang bisa ditanam di rumah kalian ya, seperti itu. Lanjut, ini perlombaan-perlombaan yang pernah kita ikuti anak-anak. Ada lomba tahfidz, MTQ, pidato, taekwondo, tari, KSN, dan lain sebagainya. Nih kita alhamdulillah juara nih ya. Untuk pentas PAI-nya 2019 kita juara. Di awal-awal COVID, alhamdulillah kita juara. Bapak harap nanti yang kelas 7 yang ada bakat taekwondo kemarin Bapak tahu ya, ada informasi ada yang berbakat di taekwondo. Nanti kita akan salurkan bakatnya. Yang suka bikin poster, nanti ada lombanya. Kita ikutkan lomba poster. Yang tahfidz yang sudah hafal juz 30 nanti kita ikutkan tahfidz. Kalian laporan saja ke wali kelas. Ya, apa yang sudah kalian bisa seperti itu. Tari, Pak, saya tari Pak dulu di SD. Nah, nanti akan kita gabungkan dengan kakak kelas kalian yang kemarin ikut tari supaya ikut lagi. Lanjut. Ini protokol kesehatan. Ketika kalian ke sekolah nanti wajib pakai masker, face shield harus ada. Mungkin yang dulu SD ada silakan dipakai. Maskernya, hand sanitizer ini wajib. Untuk cuci tangan disediakan di sekolah ya. Nah, ini program 7K. Ini nanti akan ada kegiatan-kegiatan ketika sudah normal belajar, yaitu bersih-bersih rumah. Ini sudah pasti seminggu sekali atau sebulan 2 kali. Ini kegiatan bersih-bersih. Mau yang di yayasan, mau yang di rumah, ini wajib untuk bersih-bersih. Ngasih makan hewan, itu wajib kalau punya hewan di rumahnya. Semut kasih makan gula kayak gitu kan, sama-sama hewan. Tapi yang hewan seperti peliharaan silakan diberi makan.
Kemudian tanaman, yang punya tanaman silakan siram tanamannya. Bersih-bersih kasur, dapur, ruang tamu, nanti itu wajib. Nanti ada kegiatan bersih-bersih. Nah, ini ada kerajinan dan keindahan, ada keimanan. Lihat tuh kakak kelas kalian sedang membaca Al-Quran. Ini setiap pagi ya, sebelum belajar wajib membaca Al-Quran. Nanti untuk fotonya dikirim ke Walas kegiatannya seperti itu. Lihat nih kakak kelas kalian, baca Al-Quran ya, tadarus. Kemudian ada buku keamanan, nih buku kasus itu yang di bawah warna merah ya. Buku yang merah itu buku kasus. Jadi kasus kalian semua masuk ke situ. Yang tidak mau disiplin dan lain sebagainya semua masuk ke dalam buku kasus. Oke, penutup, pandemi memang menghalangi kita beraktivitas tetapi bukan penghalang untuk terus berkreativitas. Ini silakan di screenshot, ditaruh di status kalian, mangga silahkan ya. Karena pandemi ini bukan berarti kalian tidak berkreativitas, tidak berinovasi dan lain sebagainya. Bapak harap tetap kreatif, tetap semangat dalam belajar, jangan sampai kendor semangatnya, oke? Oke anak-anakku, tadi sudah dicatat ya? Apa belum? Ya tertinggal nanti kalau yang belum dicatat. Itulah tadi untuk informasi sekolah ya. Mulai slogannya, nama kepala sekolahnya harus tahu dan lain sebagainya ya. Jadi itulah kegiatan-kegiatan yang ada di SMP IT Bina Azkia ini ya. Jadi kalian sudah tahu bayangannya ke depan. Kalau kalian belajarnya di rumah ogah-ogahan, tidur-tiduran, rebah-rebahan, langsung Bapak samperin ke rumahnya ya. Misalkan Muhammad Ali Ramadan atau Rizky ini bandel di rumah, tidur aja di rumah, nggak mau belajar online misalkan, langsung Bapak samperin sama wali kelasnya, Bapak cari rumahnya, mau di ujung Kulon, mau di ujung sana Pondok Petir, Curug, Bapak samperin. Kenapa males belajar online? Ya, kuota Pak. Nanti kuota kita akan daftarkan lagi, insya Allah untuk kuota gratisnya. Ya, mungkin yang SD udah dapet nih kuota. Entah bagaimana nanti dilanjutkan kuota itu dari SD atau nanti baru lagi. Ya, nanti akan ada dapat kuota gratis dari pemerintah. Mudah-mudahan segera seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada, Bapak harap kuota yang diberikan orang tua dimaksimalkan. Jangan buka drakor terus nih yang perempuan. Jangan K-pop terus. Jangan BTS terus. Rela mengantri demi makan BTS meal. Ya, di McD sampai ngantri. Belajarnya males. Yang suka main PUBG, ML, anak push rank, ngabisin duit orang tua buat beli skin ke Indomaret, ini udah mulai dihapus. Yang suka token-token, ini udah nggak ada. Ya, belajar di rumah, jangan dihabiskan kuota. Yang suka nonton anime, kemarin Bapak tanya, ya, chat-chatnya biar nggak pada ngechat. Udah ya, nih Bapak Keisha apa ini komennya nggak jelas nih, males Bapak komen-komen di chat ini ya. Ini introspeksi semua, bukan ngata-ngatain anak K-pop, anak drakor, anak anime, anak game. Intinya kembali ke kalian masing-masing semuanya ya. Yang suka nonton anime Sabtu Minggu aja. Yang suka nonton drakor Sabtu Minggu. Yang suka nonton K-pop ya
Sabtu Minggu aja atau hari Minggu aja. Jadi tolong dipergunakan belajar ini ketika kalian masuk sekolah ini dengan baik dan maksimal ya. Jangan dibeliin kuota habis buat nonton YouTube, nontonnya mukbang aja. Orang lagi makan nonton ya, lagi makan apa ditonton. Cari yang lebih bermanfaat, nonton YouTube-nya pembelajaran sejarah-sejarah, kemudian tutorial, jangan tutorial make up ya. Nanti habis kalau tutorial make up. Tutorial yang bermanfaat. Cara-cara seperti cara menanam hidroponik di rumah. Nah, kalian mulai searching. Waduh, saya pengen makan kangkung sendiri nih di rumah. Nah, kalian silakan. Wah, saya sukanya ternak, Pak, tapi ternak kucing gitu misalkan. Ya, silakan. Selama itu baik ya. Pak, misalkan saya sukanya masak, Pak. Silakan searching cara masak rendang. Cara masak banyak ya sekarang. Telur gulung di rumah. Udah mulai yang suka masak, mulai cari bahan-bahannya. Nah, tutorialnya itu yang bermanfaat ya ke depannya. Intinya cari hal-hal yang bermanfaat buat kalian ke depannya. Misalkan suka sama anime, belajar bahasa Jepangnya. Jangan cuma wibu-wibuan, cosplayan ya. Tapi nggak ngerti ketika orang ngomong bahasa Jepang. Nah, ini salah. Belajar bahasa Jepang. Yang suka drakor, belajar bahasa Koreanya. Annyeonghaseyo, sarangheo. Taunya itu doang, Pak. Ya, sama aja. Yang ada nangis-nangisan aja kamu di rumah, nggak belajar bahasanya. Kalau yang suka apalagi bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Pak, saya suka nonton film-film action, film perang dunia. Nah, saya suka, Pak. Wah, silakan, bagus. Kalian tahu sejarah perang dunia 1, 2, bagus itu. Mungkin kalian, Pak, saya suka make up, Pak. Bapak lihat nih, Pak. Followers TikTok saya nih, Pak. Wah, saya kalau bikin video TikTok, Pak, langsung, Pak, viewernya banyak. Nah, itu silakan nanti dikolaborasi dengan sekolah. Bikin TikTok mengenai pembelajaran. Silakan. Ya. Dan lain sebagainya. Pak, saya sukanya foto, Pak, fotografi. Nah, itu silakan. Mulai pakai HP dan lain sebagainya. Tunjukkan hasil kalian ke wali kelas. Ya, suka make up bagus, tunjukin ke wali kelas. Jangan untuk diri sendiri saja ya, buat orang lain seperti itu ya, anak-anakku. Jadi ini kegiatan-kegiatan sekolah yang Bapak sampaikan. Lanjut nanti bagaimana cara pembelajarannya akan Bapak sampaikan. Nanti di terakhir ada games ya. Jadi Bapak harap kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Nanti akan diberikan hadiah bagi yang bisa menjawab gamesnya. Oke, everybody semuanya lanjut ya. Masih fresh ya. Coba Bapak teriak SMP IT Binaskia, kalian teriak belajar disiplin berakhlak dengan kencang. SMP IT Binaskia, belajar disiplin berakhlak. Oke, thank you very much. Oke, Bapak lanjut share screen-nya ya. Oke, yang mau tulis silakan ditulis karena ini penting sekali untuk kalian semua. Jangan sampai terlewatkan 1 detik pun yang Bapak sampaikan. Oke. Waduh, kok yang ini? Sebentar ya, salah ini. Waduh, nggak ke-save ini semalam. Oke, tunggu dulu sebentar. Boleh gerakin badan kalau pegel.
Oke, anak-anakku, Bapak harap bisa difahami tadi yang pertama untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Waduh, nggak bisa. Oke, silakan dibaca-baca yang tadi yang sudah dicatat ya. Untuk belajar online-nya seperti apa nanti Bapak harap bagi yang punya laptop itu dipakai laptopnya untuk belajar ya. Jadi apa namanya? Lebih enak sekiranya pakai laptop ya ketimbang handphone. Handphone terlalu kecil soalnya ya. Oke, lanjut kita ke belajar dari pembelajaran jarak jauh. Oke, disiapkan lagi pulpennya ya. Kalau petani itu alatnya cangkul ya, cangkul. Kalau kita alatnya pulpen, buku, handphone, note seperti itu ya untuk alatnya. Oke, pembelajaran jarak jauh kita sudah masuk ke PJJ untuk nanti bagaimana kalian sekolahnya ya. Karena beda dengan yang SD. Mungkin SD pakai Google Classroom, pakai WA aja, WA orang tua, Pak. Tapi di SMP IT Bina Askia ini kalian dipaksa untuk bisa berteknologi. Sesuai dengan moto MPLS tahun ini yaitu sahabat teknologi. Kalian harus bersahabat dengan teknologi ya. Dulu mungkin kalian kalau mau makan KFC kalian harus pergi ke sana ya. Harus makan di sana. Berangkat ke sana. Tapi sekarang hanya dengan handphone kalian udah bisa pesan Grab Food, Gojek untuk bisa makan KFC. Karena apa yang mempermudah hal tersebut yaitu teknologi. Jadi sekolah kita memaksakan kalian untuk bisa berteman dengan teknologi. Jangan sampai gaptek ya, gagap teknologi. Nggak bisa. Harus mengerti teknologi ya, seperti itu. Oke, ini kegiatan selama pandemi. Ada dua kondisi kalian belajar. Yang pertama belajar di sekolah, kemudian belajar di rumah. Ada dua nih. Untuk yang di sekolah ditiadakan dulu karena COVID. Jadi kita pakai kondisi yang kedua, yaitu belajar dari rumah masing-masing ya. Dari asrama, dari yayasan, belajarnya bareng-bareng seperti itu. Lanjut. Bisa Pak belajar di sekolah? Bisa. Kalau angka COVID-nya menurun di Depok ya, bisa seperti itu. Jadi kalau di Depok COVID-nya sudah menurun, bisa kita ke sekolah. Mudah-mudahan bulan Agustus sudah mulai turun ya, PPKM-nya sudah mulai longgar. Nanti kita bisa ke sekolah, amin ya. Karena apa? Karena yang online aja nggak ngerti Pak, apalagi yang tatap muka aja nggak ngerti Pak saya. Gimana online Pak, makin nggak ngerti. Nah ini dia. Nanti mudah-mudahan kita bisa tatap muka ya. Jadi ada dua kondisi. Kondisi dilaksanakan di sekolah, kemudian yang kondisi kedua belajar dari rumah. Yang kita pakai belajar dari rumah terlebih dahulu kondisi yang kedua. Lanjut. Teknis pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Atau disingkatnya PJJ ya. Nah, ini dia belajar dari rumah. Ini orang tua wajib menyediakan tempat, mungkin di ruang tamu. Nggak boleh belajar di atas kasur. Itu bukan belajar kalau di kasur.
Kalau di kasur itu tidur. Baru buka HP 5 menit, habis itu tidur. Jadi orang tua wajib menyediakan tempat yang nyaman, makan dan minum sehat, serta memastikan tidak keluar rumah saat BDR atau tidur ketika BDR. Belajar dari rumah ya. Pokoknya ketika belajar jangan ada yang kelayaban. Kalau disuruh sama orang tua gimana Pak? Disuruh jualannya hari Sabtu Minggu aja, bantuin orang tuanya. Atau setelah johor bantuin orang tuanya. Paginya harus belajar ya. Yang kedua, menyediakan sarana dari HP, laptop, paket data jika mampu ya. Jadi ini untuk orang tua kalian. Memastikan siswa mengikuti pembelajaran, melakukan pendampingan. Orang tua juga harus ini. Mungkin ada orang tua yang mendengarkan hari ini. Ya, ibunya mungkin yang ada di dapur mendengarkan suara bapak. Ini orang tua harus mendampingi ketika belajar. Kalau anak yang nggak tahu disuruh tanya ke wali kelasnya atau guru mapel yang bersangkutan, minta nomor guru mapelnya ya. Ketika nggak tahu. Jadi orang tua wajib menjadi pendamping. Selanjutnya wajib secara aktif berdiskusi, berkomunikasi dengan guru terkait pembelajaran. Ini juga. Jadi kalau nggak tahu jangan diam. Udah diam nggak tahu makin nggak tahu. Waduh, dicoret-coret nih Yusuf. Tolong dihapus Yusuf. Oke. Terima kasih. Nggak ada yang nyoret-nyoret lagi ya. Tangannya. Jika dalam kondisi tidak dilakukan belajar daring, orang tua harus siap mencari teman sekelas. Nah, kalau boleh nih kamu bertiga belajar di rumahnya siapa, hanya bertiga, nggak boleh lebih, ya. Jadi gabung kalau kelasnya bareng, ya. Atau misalkan Pak, aduh handphone saya bareng sama adik saya ini Pak, adik saya SD, gimana ya Pak? Nah kamu laporan sama wali kelas. Kondisi kamu, Pak, HP saya HP orang tua, HP-nya dibawa buat kerja, saya di rumah nggak pakai HP. Lah, laporan ke wali kelas kamu. Pak, pas lagi belajar kuota saya habis, lah laporan ke wali kelas. Wajib semuanya. Kalau ada kendala, lapor ke wali kelas kalian masing-masing. Lanjut. Nah ini dia kewajiban kamu. Yang pertama, siswa menjaga kesehatan, makanan yang bergizi, selalu menjaga kebersihan dan berolahraga di rumah. Nih anak-anakku, makan yang bergizi, silakan buah-buahan. Habis tidur diberesin kasurnya. Bedanya kita sama ayam apa? Kalau ayam bangun tidur nggak dibersihin kandangnya, ada yang bersihin kandangnya yang punya ayam. Tapi kita manusia, ketika habis tidur kita bersihkan tempat tidur kita, habis mandi bersihkan kamar mandi kita, tertib ya. Jangan seperti ayam. Kamu ayam atau manusia? Kalau kamu ayam, bangun tidur itu langsung ngacak-ngacak kandangnya, nggak mau diberesin, itu ayam. Tapi kalau kamu manusia yang berakal, nah wajib deh kamu bersihin itu bekas tidur kamu. Habis makan cuci piringnya. Jangan mentang-mentang ada orang tua yang nyuci, ya kan kamu yang makan, piring-piring kamu. Nah, silakan dicuci sendiri pakai sabun ya. Jangan pakai tanah bersihinnya, pakai sabun, air ya. Menjaga kebersihan kamar, bersihkan dari yang kamu pakai dulu aja. Kasur kamu tidur, setelah tidur bangun diberesin. Kemudian kalau kamu menumpahkan air teh di atas ubin lantai, kamu yang bersihkan. Belajar tanggung jawab atas diri kamu. Kalau kamu melakukan kesalahan ya tanggung jawab
Ya, bukan anak SD lagi yang dikit-dikit, Bapak, Mama, ini airnya jatuh ke lantai. Aku nggak bisa, Mama. Nah, kan ada tuh yang kayak gitu. Dikit-dikit, Mama, ini nggak bisa, Mama. Mana kerudung aku, Mama? Mama, mana pulpen aku, Mama? Misalkan, Mama, ini pakaiin, masukin apa? Iketin tali sepatu aku, Mama. Nah, ini udah nggak ada seperti ini. Harus belajar mandiri. Ikat tali sepatu sendiri, pakai baju sendiri. Kalau nyuci, biarkan orang tua. Beres-beres kamar, merapihkan baju. Nah, ini kamu tugasnya. Selanjutnya menyiapkan buku pelajaran. Ini juga penting. Setiap hari harus disiapin bukunya, LKS-nya. Kemudian memakai pakaian seragam. Ini juga wajib. Jadi kalau seragamnya belum dapat, pakai seragam putih coklat boleh, putih hitam boleh. Jadi nanti pas belajar jangan pakai seragam SD. Kamu bukan anak SD lagi, bukan MI lagi ya. Ya, seperti itu. Kemudian mengikuti semua arahan yang disampaikan oleh guru via WA. Kalau ada informasi, WhatsApp-nya ya dipakai untuk informasi WhatsApp-nya, bukan curhat sama temen, bukan membuli temennya, ngata-ngatain temennya di WhatsApp. Pak, dia mah hitam orangnya, gendut lagi, ini lagi Pak, oh dia mah bocahnya kecil Pak, diketekin juga. Wah, ini membuli ini. Ini langsung Bapak samperin ini ke rumahnya nih kalau ada seperti ini nih ya. Misalkan temennya dikatain, Pak, dia mah udah hitam. Misalkan dia mah tinggi banget Pak, sampai pengen mentok pintu, kalau masuk pintu kudu nunduk. Nah, ini membuli ini ya. Dia mah kayak ini Pak, Cina-Cina itu yang di Tanah Abang yang digelodok. Nah, ini membuli ini namanya. Body shaming ini namanya. Nggak boleh seperti itu. Nanti langsung kita tindak anaknya. Kalau kamu merasa dibully, screenshot, kirim ke sekolahan, ke wali kelas. Nanti kita tindak anaknya. Siapa itu yang berani ngata-ngatain, bully-bulian. Pak, dia suka ngatain orang tua saya, Pak. Nah, itu kamu laporin aja udah. Semuanya laporin. Ya, jangan takut. Ya, Bapak nggak mau terjadi kalian nanti nangis sendiri, dipendam sendiri, Bapak nggak mau. Lanjut, kegiatan BDR ini dimulai jam 7.30 sampai jam 12. Jadi belajarnya dari setengah 8 sampai jam 12 ya. Kemudian medianya apa aja? Kita pakai Moodle, YouTube, WhatsApp, Google Form, Zoom Meeting ya. Ini kita pakai. Kemungkinan kita pakai Google Meet dan lain sebagainya ya. Tenang, nggak setiap hari kita pakai Zoom-nya karena kita tahu kuota kalian. Jadi tolong kuotanya dimaksimalkan. Orang tua menjadi pengawas dan terus meningkatkan agar tidak bosan dalam belajar. Nah, orang tua, mungkin orang tuanya ada sekarang bersama anaknya. Anaknya itu semangatnya pasti kendor, Bapak Ibu. Tolong disemangati anaknya untuk belajar. Misalkan anak apa pengennya sambil makannya, beliin kek. Nah, misalkan Pak pengen sambil dipijitin sama orang tuanya. Nah, orang tuanya pengertian anaknya lagi belajar supaya anaknya pinter. Jangan sampai anaknya disuruh belajar aja, tapi perhatian orang tuanya nggak ada. Nah, ini salah orang tuanya. Harus diberikan perhatian supaya anaknya juga mau belajar seperti itu. Nanti kamu bilang ke orang tua, kata Pak Aang harus diawasin Bunda. Kata Pak Aang harus disemangatin supaya akunya semangat belajarnya. Seperti itu ya. Oke, paham kan? Kemudian siswa yang tidak ikut PJJ akan kita alpa ataupun nggak absen. Ini ada absen sekolah, habis itu tidur sampai johor. Ini ada tahun lalu. Banyak seperti itu. Bapak nggak mau di kelas 7 kalian absen pagi jam 7 habis itu tidur. Mau yang di yayasan, mau yang di rumah.
Kalau cuma sekedar absen ngapain? Nggak dapat ilmu dan bisa bodoh nanti nggak belajar ya. Kemudian foto siswa ini setiap ada kegiatan. Eskul ini akan menyusul untuk pramuka hari Sabtu. Kemudian bagi siswa yang berkeliaran ketika PJJ maka diberikan sanksi poin dari sekolah dan Disdik Kota Depok. Jadi ketika belajar harus ada di rumah ya, nggak ada di pasar, nggak ada di mobil, nggak ada di motor. Aduh Pak, ini saya sambil Zoom sambil beli seblak Pak. Nah itu kagak boleh ya. Beli seblaknya ntar aja habis johor. Seperti itu. Lanjut. Nah ini dia jamnya harus tahu. Tuh absen dari jam 7 sampai 7.30. Kemudian sholat duha nih wajib. Sholat duha. Berdoa supaya orang tuanya dimudahkan rezekinya. Jangan cuma minta duit. Bunda minta duit. Ada tahu bulat digoreng dadakan langsung bunda minta duit 5.000 buat jajan tahu bulat sama sotong sama sampol sama telur gulung. Nah, minta terus tapi doa buat orang tuanya nggak ada, ini salah. Makanya sholat duha kemudian doa bangsa 1 menit 2 menit doa, ya Allah mudahkan bapak saya, mudahkan kakak saya, mudahkan ibu saya dalam mencari rezeki. Mudah-mudahan besok saya bisa makan ayam goreng. Begitu doa. Ini tiap hari pengennya makan ayam aja nggak didoain orang tuanya. Ini yang salah ya. Jadi silakan berdoa. Habis sholat 1 menit 2 menit doain orang tua semoga sehat selalu, terhindar dari virus corona, lagi kerja. Ya Allah, orang tua saya, ibu saya, ya Allah sehatkan. Kayak gitu, didoain orang tuanya ya. Jadi nanti kalian dapat rezeki banyak. Wah, alhamdulillah seperti itu. Oke. Untuk eskul akan menyusul. Eskul hari Sabtu ya, pramuka. Itu yang sudah berjalan online hari Sabtu ya. Lanjut, ini tata tertibnya tadi sebagaimana Bapak sampaikan, tata tertibnya nanti akan diberikan tata tertibnya ini panduan belajarnya ya. Ini Bapak hanya menyampaikan sedikit. Nah, ini alurnya ya, alur PJJ pagi itu jam 7 buka absen, kemudian absen mapel, belajar, kemudian absen pulang. Hanya itu aja udah cukup. Dari jam 7.30 sampai jam 12 saja cukup. Ya, jangan terlalu banyak ya. Karena pusing juga nanti kamu. Belum yang di yayasan siangnya belajar belajar ngaji misalkan. Ya udah dari jam 7.30 belajar normal sampai jam 12, sholat zuhur, istirahat sebentar, silakan ngaji lagi. Seperti itu yang di yayasan, yang santri ya. Jadi dinikmatin aja belajar ya. Jangan dipusingin. Kalian udah belajar online di SD, sekarang belajar online lagi udah hal biasa. Ya, bukan jadi beban lagi ya, seperti itu. Jadi dinikmatin aja. Dulu SD pakai Google Classroom, Pak. Nah, sekarang pakainya Moodle e-learning seperti itu. Dan jangan menyepelekan absen ya. Tahun kemarin kelas 7 itu ada yang 30 kali. Nah, 30 kali kagak absen. Itu 1 bulan dia ngapain aja di rumah. Ada yang 50 kali nggak absen. Tuh, online-nya ini gimana ini ya? Kayak gitu ya. Bapak harap kelas 7 sekarang tidak ada yang seperti itu ya. Amin ya. Ikutin tata tertibnya, absen harus wajib ya, absen ini wajib. Nah, ini dia nih tampilannya. Ini kalau pakai laptop tampilan PJJ-nya seperti yang lebar ini. Nah, yang di sebelah itu tampilan HP-nya tuh ada bahasa Indonesia, Inggris, bahasa Inggris, tampilannya seperti itu ya. Nanti akan diberikan akunnya nanti masing-masing. Kalau yang di yayasan nanti pakai 1 laptop atau 1 HP silakan ya, nggak apa-apa yang di yayasan. Di Alkamila ada Bu Risma, nanti bisa ditanyakan Bu Risma ya. Kenal nggak mau saja Risma yang di yayasan? Kenal ya? Ya boleh nanti dengan Bu Risma itu ditanya. Yang di ini tampilannya. Nah ini dia kondisi. Mau lihat nggak kegiatan PJJ-nya? Kelas 7 kemarin. Nah, seperti ini dia. Wajib pakai seragam. Wajib pakai keludungan. Yang cowok wajib
berdiri, jangan rebahan. Wajib duduk di meja, kalau ada meja silakan meja belajar. Tuh ada yang pakai laptop silakan belajar pakai laptop, pakai komputer, mengumpulkan tugas. Mandi ya, kalau bisa mandi ini kalau mau belajar ya. Ini hari ini ada yang nggak mandi Bapak, percaya ini ada yang nggak mandi ini. Tapi nggak mau ngaku aja ini yang belum mandi ini. Pasti ada yang belum mandi ini ya pagi hari ini. Pasti ada yang belum mandi. Ya, mungkin sisanya udah ada yang mandi tapi ada aja nih. Biasanya cowok nih nggak mandi ini. Ya, Bapak nggak mau sujon, pasti ada yang belum mandi. Nah, nanti setiap belajar besok MPLS mandi pagi, bisa seger badan ya. Pakai seragam. Pakai koko supaya rapi, seger. Kalau kalian seger, kalian mandi, mau belajar ilmu tuh masuk enak. Kalau kalian iler-ileran masih nempel itu di mulut, di pipi iler ya. Kaosnya bau, kaos 3 hari belum diganti-ganti, udah seminggu nggak diganti-ganti, itu aja kaosnya. Bau jadinya, nggak semangat belajarnya ya. Kasurnya itu baik spray, udah 1 bulan nggak diganti itu spray. Udah ada tumbila, udah ada hewan-hewannya, nggak dibersihin seperti itu ya. Lanjut, nah ini dia, nih dilihat ini, dilihat semuanya ya. Yang pertama kesalahannya apa? Pakai kaos, lihat bagus ya di atas meja, buka laptop, buka buku, tapi pakai kaos. Ini salah. Yang di tengah tuh rebahan sama main game. Ya, lihat kalau main game pasti HP-nya miring. Lihat tuh yang di tengah. Nih yang satu lagi nih anak yayasan nih, siapa itu? Tahu kan? Nah, itu nggak pakai apa itu atributnya. Dasinya kemana ya? Nanti kalau udah dapat seragam dipakai. Yang udah bagus pakai laptop nih. Tapi nggak pakai atribut, topinya nggak dipakai, rebahan, main game. Nah ini dia, oke? Ini silakan dicatat websitenya, mungkin udah pada tahu YouTube. Ayo YouTube-nya di subscribe ya. YouTube-nya dibuka, Instagram, woi, Instagram yang punya Instagram anak-anakku, silakan di-follow Instagram SMP ID Binaskia ya. Supaya terlihat informasi-informasi di Instagram ataupun di YouTube ya, di-subscribe YouTube-nya. Seperti itu. Oke, anak-anakku itu itulah kegiatan-kegiatan apa namanya PJJ yang Bapak harap kalian semua mengikutinya dengan semangat. Oke, untuk apa ya? Untuk maaf ya Bapak sedang apa namanya batuk-batuk, lagi gatel ini tenggorokan. Insya Allah bukan COVID ya. Jadi anak-anakku yang mungkin masih sakit segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ini kita coba kita games ya. Oke, silakan. Ntar lu bentar. Loading banget ya. Bentar ya, anak-anakku sabar menunggu 10 menit. Kalau mau bertanya silakan di kolom chat. Kita buka kolom chat. Tanya yang baik. Assalamualaikum. Namanya siapa? Kita budayakan seperti itu. Jadi kolom chat ini bukan ajang nggak jelas. Silakan kalian anak SMP tunjukkan sikap
terbaik kalian di SMP ini ya. Seperti itu. Silakan yang mau bertanya pakai salam lalu tanyakan apa. Silakan. Pak, Bapak udah punya istri belum? Gitu. Salam dulu ya. Bapak belum punya. Pak, Bapak tinggal di mana misal? Atau pertanyaan tentang sekolahan silakan ditanyakan ya. Jadi nanti ketika kalian absen, klik absen, itu langsung kekirim ke orang tua kalian. Bahwasanya misalkan Juli Nanda mencet absen, klik saya absen pagi, itu langsung terkirim ke orang tuanya via WhatsApp. Ya, kalau yang di yayasan atau santri ini secara manual saja. Nanti tinggal memberikan kertas absennya, silakan. Oke. Ada yang bertanya eskul. Eskulnya ini banyak ya. Ada pramuka itu wajib, ada English Club, ada tari saman. Ya, yang suka tari saman, ya silakan ikut. Tapi kita belum aktif untuk eskul. Insya Allah nanti di selanjutnya ketika aktif kita bisa tatap muka. Untuk taekwondo, futsal itu di luar dari eskul. Jadi ketika ada kalian bisa bakat yang lain, mungkin menari juga, itu bisa kita ikutkan perlombaan. Kita persiapkan untuk perlombaan seperti itu ya anak-anakku. Jadi yang bisa beatbox, gitu-gitu. Nah itu nanti kita ikutin lomba ya. Kalau ada lomba, misalkan suka nari itu bisa kita ikutkan lomba. Suka ngedit video kita ikutkan lomba. Yang penting kalian laporan ke wali kelas, nggak usah malu. Ya keles. Hari ini masih malu ya. Jangan malu ya. Namanya belajar nggak boleh malu ya. Oke, Assalamualaikum Pak, saya Muhammad Dapa Abrari, ingin bertanya. Kemarin saya dapat berunding bahwa kelas 1 selama sebulan menjadi program untuk membentuk karakter, itu sistemnya gimana ya Pak? Nah, untuk kegiatan kelas 7 awal, karena kalian tidak belajar nanti, kalian akan belajar pelajaran-pelajaran khusus saja selama 1 bulan, nanti akan diinformasikan kegiatannya ya hari Jumat. Jadi tetap stay tune di channel ini ya, di channel Zoom MPLS ini tetap ikuti ya. Jadi nanti akan diinformasikan. Pak, eskul futsal cewek ada nggak Pak? Ini futsal belum ada, ini hanya sparring aja ya. Paling nanti kita sewa tempat yang mau main kelas berapa, lawan kelas berapa, nanti kita yang fasilitasi seperti itu ya. Pak, eskul silat ada tidak Pak? Dari Pajri. Untuk silat ini belum ada, tapi kalau misalkan kamu di luar sana ikut pencak silat, kemudian ada lomba, nanti kita carikan lomba antar sekolah seperti itu. Untuk bulu tangkis ini tidak ada. Tadi seperti futsal tadi kita fasilitasi, kalau memang mau tanding nanti kita adakan perlombaan, kita siapkan tempatnya seperti itu. Basket juga sama seperti futsal, tidak ada eskulnya, tapi kita fasilitasi tempatnya. Kalau mau main siapa-siapanya kita fasilitasi. Volley juga sama. Pak, ada lomba apa aja? Lombanya banyak nanti ke depan. Kalian yang olimpiade matematika, nanti ada olimpiade matematika, MTK, IPA dan lain sebagainya. Itu ada. Jadi silakan. Lomba pramuka belum ada karena Covid. Dance-nya ada, tari. Jadi nanti kita kumpulkan. Sampaikan saja ke wali kelas, kamu bisa apa? Pak, saya bisa kaligrafi, ke wali kelas ya. Untuk OSIS kalian belum masuk, kemungkinan di semester kedua itu juga baru menjadi anggota ya. Nanti kelas 8 udah mulai pemilihan ya. Jadi
untuk kelas 7 tidak OSIS terlebih dahulu di semester 1. Drum band insya Allah ya, kita lagi perjuangkan untuk drum band untuk bisa ada di SMP kita. Oke. Saya lupa lagi nih nge-share ini. Share quiz. Hah? Taruh. Oke, nih Bapak share kita kahot ya. Oke, ada yang bertanya lagi. Ya, OSIS insya Allah di semester kedua. Jadi silakan. Waduh, saya pengen jadi ketua OSIS, Pak. Waduh, bagus dari sekarang diperlihatkan. Apakah sekolah online tidak memakai classroom? Tidak. Kita memakai e-learning ya. Beda. Nanti kita memakai e-learning. Ini kayak kamu di kampus ya. Ini anak kampus udah memakai e-learning. Nah, kalian kita paksa untuk memakai e-learning ya, tidak memakai Google Classroom. Pak, nanti kita sekolah 1 bulan penuh apa seminggu sekali? Nah, nanti kalau misalkan udah tatap muka, nanti informasinya menunggu. Kemungkinan seminggu 2 kali kita ke sekolah, seperti itu ya. Karena masih new normal lah, seperti itu. Berapa jam? Apa nih? Berapa jam apa nih? Oke, itu Bapak share kahotnya. Kita main game ya. Kita main game aja dulu dah. Oke. Persiapan mana nih ya? Oke, ini dia gamenya. Masukin pinnya, buka kahot di Google ya, buka kahot 1279364. Ayo, silakan dibuka. Jangan dicoret ini screen-nya. Ya. Oke, sembari menunggu silakan dibuka itu. Bapak udah share itu di chat itu. Kalau tatap muka dari jam 7 sampai jam 12. Pak, kodenya, Pak. Nah, itu di itu tuh. Hah? Saya ngirim. Oh, salah. Saya ngirim ke Realme. Oke, tuh, coba. Masuk belum? Buka kahot. KHOOT. Oke, pakai nama sendiri ya. Jangan panggilan-panggilan. Nama lengkap. Ganti yang enggak lengkap namanya. Jangan panggilan, jangan nama panggilan, jangan nama nickname, nama lengkap. Nanti ada hadiahnya ini. Yuk, yang gabung. Ayo gabung. Yuk mari gabung, kita main game. Ayo masuk, gabung di kolom chat. Ketik. Ayo, Cahaya masuk. Aira Juliana masuk. Lanjut, Keisha Nabila udah masuk. Ayo yang lain ini ada 115. Kok belum gabung? Ayo segera. Waktu ini.
Masya Ufairu. Oke, Pinsa sudah mulai masuk ini. Ayo, 24, 100 ini ya. Klik itu di kolom chat, Kodenya apa, Pak? Ngelek. Waduh. Sinyal kamu berarti. Saya keluaran terus, Pak. Waduh. Kok bisa? Kayak gimana, Pak? Saya nggak bisa. Itu diklik aja kahot. www.ka.et.it. Pak, saya tidak ikut dulu. Waduh, kenapa nggak ikut? Takut jawabannya ya. Masa main game yang lain bisa? Ini main game seru-seruan. Tuh, tulis aja kahot di Google. Buka coba. Kahot. Agna, Pak, saya nggak bisa. Bisa, yang lain tuh bisa. Buka, masukin pinnya tuh, ada pin nih di layarnya. Nah tuh diklik. Dimatiin dulu aja, Pak, itu chatnya, biar nggak turun. Nah itu dia tuh, http kahot, klik, masukin pin ya, jangan pada keluar itu ya. Udah 30 keluar jadi 27. Ayo diklik. Oke, lanjut masuk. 30. Pakai nama sendiri, nama lengkap. Oke, 40 itu diklik aja. Ditunggu. Ini twin kita Roja dan Raja udah masuk. Ternyata di kelas 7 ini di angkatan kalian ada yang kembar ya. Namanya Muhammad Roja sama Muhammad Raja ya. Mungkin ada temennya ya. Nah, ini kembar nih. Nanti kalian kenalan ya. Ada angkatan kalian yang kembar ya. Ku 50 baru setengah. Jangan dicocoret. Itu Reski siapa? Coba diganti nama lengkap. yang santri yang santri khususnya yang di yayasan satu aja perwakilan. Ayo ikut. Pengurusnya deh yang pegang HP silakan ikut. Kasih ke anak ya. Jangan dicoret-coret anak-anak. Yo. Yang santri kasih perwakilan satu handphone atau ikut aja pengurusnya untuk ikut kegiatan ini ya. Oke, baru 59 total 100. Ayo masuk. Yang udah masuk jangan keluar.
Oke, 59. Ayo. 60 bagus. Ayo terus naik sampai 100. Terus yang ayo jangan dicoret-coret ini. Tolong jangan dicoret-coret screen-nya. Ayo ikut game. Pokoknya yang nilai teratas akan dikasih hadiah. Hadiahnya nanti sama panitia MPLS ya, minta. Nanti dicatat. Tolong Pak Roni mencatat siapa yang menang. Ya, kita pakai waktu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan pakai waktu. Siapa yang paling cepat, benar dan lain sebagainya akan mendapatkan hadiah. Gampang kok ini. Pokoknya cepet-cepetan ngeklik ya. Ini cepet-cepetan ngeklik. A, B, C, D yang mana yang benar, klik langsung ya. Jadi cepet-cepetan gamesnya. Ayo baru 64, 65, 66, 67. Ayo yang udah masuk jangan keluar. Dicoret-coret, jangan dicoret-coret. Jangan dicoret-coret. Dicoret-coret lagi. Yusuf, jangan coret ini. Siapa yang coret-coret? Bapak bilang di awal tidak ada coret-coret screen Bapak. Nabila tuh. Jangan coret-coret screen Bapak. Oke, 70. Ayo yang lainnya ini kemana ini? Kok nggak pada ikut games? Yang udah masuk jangan keluar. Oke, yang di yayasan satu aja, siapa yang ikut silakan pakai satu ya. (72) langsung ya, ini cepet-cepetan siapa yang bisa dapat. Kok berkurang lagi 69. Ayo cepet yang lain, mana ini? Oke, langsung kita mulai saja ya. Kita mulai ya. Ayo kita mulai ya. Ayo Ajijah, jangan dicoret-coret Ajijah. Oke ya, kita mulai aja ya. Tapi masih banyak yang masuk ini. Tunggu dulu deh. Cukup ya, kita mulai. Ntar dulu, ini masih banyak yang masuk. Taruh 76, 75. Nanti ngeri nangis kalau nggak masuk biasanya. Pak, aduh aku nggak ikut games tadi Pak. 77, ayo segera masuk games. Nah semuanya segera masuk nih. Partisipannya ada 114 tuh, udah 80. Ayo cepat masuk game, waktunya mau habis ini. Ayo masuk games, masuk. Patur jangan coret. Masuk. Ayo masuk. Pak, gimana? Aduh, dicoret-coret lagi nih. Itu kamu ke kolom chat bukan dicoret-coret. Cari chat, tuh diklik kahot, tulis nama kamu. Waduh, dicoret-coret. Oke, kita mulai gamesnya. Yang sudah masuk, persiapan. Yang tidak masuk, mohon maaf. Kalian lama. Klik. Oke. 3. Ini hapus coretannya.
Oke, siapa nama kepala sekolahnya? Mana Pak? Jadi 3. Oke. 29 yang benar. Waduh, ntar lu loading ya, tunggu ya. Aduh, loading ini kenapa? Tunggu, masih loading. Lama muter-muter bae ini. Bentar. Ini kok loading ya. Bentar. Kendala teknis. Ya. Ya, ganti lagi suwe. Ganti gamenya. Sorry, ini anak-anakku. Terganti gamenya. Keluar lagi. Yuk masuk lagi. Segera masuk. Bapak nggak mau tahu. Ayo langsung masuk lagi. Masuk lagi. Maaf. Masuk lagi. Terkendala tadi putus sinyal. Apa nama Pak Rama itu? HP aja ya. Sorry semuanya. Yuk langsung masuk lagi. Yuk ini. Ayo silakan masuk lagi. Mohon maaf. Masuk lagi. Tadi udah bener ya. Tapi ada yang salah tadi nama kepala sekolahnya. Masa nama sekolahnya Mustaqim? Nah yang bener dong. Tadi nggak disimak ya. Ayo masuk. 50 langsung kita mulai game ya. Sorry kalau ada kata-kata Bapak yang keceplosan ya. Sorry. Ayo masuk lagi. Ayo lanjut langsung. Ayo 50. Ayo 80 kita mulai. 80 kita mulai gamenya. Kita mulai gamesnya. Yang nggak bisa klik di kolom chat. Masukin pinnya. Oke.
Adik-adik, anak-anakku, ayo segera masuk. 60, 62, ayo. 70 lebih kita mulai gamenya ya. Mau nggak mau, ikut nggak ikut, 70 kita mulai gamenya. Ayo silakan, jangan keluar-keluar. Oke, 70 kita mulai gamesnya. Oke, 75, 80, kita tunggu 80, sampai nyampe 80, langsung Bapak klik start. Oke, 80. Waduh, turun lagi. Oh, 81. Oke, kita mulai ya, langsung saja 82 peserta untuk lomba hari ini. Yang mau ikut silahkan. Kita mulai. Ayo, siap. Siap. Lima puluh tiga. Next. Oke, yang pertama paling cepat Muhammad Arif Bilah. Oke, siapa? Yang kedua Arfa, yang ketiga Aurelia Kalisa. Ada Ahadil Anwar, ada Keisha Nabila yang betul. Apakah akan bertahan Arif Bilah ini di posisi pertama? Oh, tidak tentu, saudara-saudara. Siapakah yang akan menjawab cepat? Next. Waduh, sorry. Terputus ya? Hah? Enggak. Tes. Oke, next ya. Tadi kelewat tuh pertanyaan kedua. Oke, silakan. Kok belum? Hah? Bisa nih? Ya, kok internetnya. Oke, betul 2015. Ya, aduh ini 2012 siapa ini? 2007 siapa ini? Aduh. Kita lihat siapa yang naik. Waduh, Bilah turun, saudara-saudara. Yang naik Rasya, Aulia, Elsie, Radit, Arfa, Cesia. Next ya, siap-siap. Oke, Yayasan SMP IT Bina Azkia adalah Nurul Iman, Nurul Amin, Nurul Hidayah, Nurul Amanah. Ayo, waktunya 20 detik. Oke, yang benar adalah Nurul Amin. 27 yang betul, bagus nih, berarti memperhatikan ya.
Kita lihat siapakah yang menaiki posisi pertama. Dedededeng, Arfa. Oke, Arfa, kamu hebat ya, naik posisi pertama. Cesia naik, Zema, Dita, Masyaul Virus. Oke, lanjut. Lanjut nggak Pak? Lanjut. Ketika PJ berlangsung kamu tidak paham dengan pelajarannya, maka kamu akan diam saja, tidur, main game, tanya guru. Ayo, jawab. Guys, jawab guys. Widih. Waduh, ini diam saja siapa dua? Oh, tidur. Siapa nih yang jawab tidur? Waduh, siapa yang jawab tidur ini? 4, main game. Waduh, main game lagi nih. Nggak boleh ya, harus tanya guru kalau nggak paham pelajarannya. Next, siapa yang naik? Oh, Naila yang naik dengan poin 3.591. Di bawahnya ada Dita, ada Arfa turun, Cesia turun. Oh, ada Ariel nih, pendatang baru kita. Lanjut? Lanjut. Bersiap-siap. Yang paling cepat ini mah jawabnya biar naik angkanya ya. Sip. Next. Di bawah ini yang tidak termasuk slogan SMP IT Bina Askia adalah ayo. Oh, itu salah, tipe itu disiplin ya, bukan didiplin. Oke, 7 salah, 8 salah tuh kan. Belum hafal nih slogannya nih ya. Sisanya hanya 42 yang tahu, yang mencatat nih hanya 42, yang lainnya tidak menyimak. Berarti ya, slogan kita belajar disiplin berakhlak, tidak ada berhasilnya. Oke, siapakah? Wih, Naila bagus nih, keren Naila. Naila keren. Kamu bertahan di posisi pertama. Apakah Eril udah mulai naik nih, Cesia udah mulai turun ya, Arfa juga udah mulai turun nih. Aduh. Ayo next. Ada 10 pertanyaan nih ya. Next. Siapakah Menteri Pendidikan Indonesia saat ini? Prabowo, Sandiaga Uno, Nadiem Makarim, Nadiem Shihab. Ayo. Ayo 5, 4, 3, 2, 1. Ceng. Waduh, kok ada yang jawab Prabowo ini? Gimana ini kamu? Menteri Pendidikan anak-anak, bukan Menteri Pertahanan ya. Menteri Pendidikan. Bagus nih 30 yang jawab. Yaitu Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita saat ini. Nadiem Shihab, ada yang jawab Nadiem Shihab, ada yang jawab Sandiaga Uno. Ini salah. Yang benar Pak Nadiem Makarim. Oke, siapakah yang di posisi pertama? Wih, Naila bertahan. Wih, ada si kembar ini, ada Roja. Roja udah mulai naik ini, ada Pinsa juga. Wih, yang bertahan ada Naila, Arfa, Eril, Dwi Putra ini ya. Oke, next ya. Siap. Kita ada 3 soal lagi. 2 soal lagi. Oke, platform digital untuk PJJ di SMP IT Bina Askia adalah, kita pakai apa ini? Wih, ini ngapain pakai laptop? Ini kan platform. Moodle, oke, 40 siswa yang betul. Kita lihat siapakah yang naik di posisi pertama. Oh, Naila bertahan, bagus sekali. Si kembar Roja bertahan bertahan di 3, ada Ariel, ada Elsie, Amanda. Ayo naik. Ayo gantian ini. Masa Naila terus ini? Next. Apa kepanjangan MPLS? Ayo. Kita udah lewat 15 menit ini, sorry ya.
Oke, 0 salah, 11 ada yang salah, 7, 49. Overall semuanya banyak yang jawab betul, 49 ya. Kita lihat siapakah yang tergeser. Wih, bertahan semuanya ya. Bagus, bagus, bagus. Ini 5 ini bertahan. Apakah akan bertahan di pertanyaan selanjutnya? Kita lihat. Cekidot. Pertanyaan terakhir. Penentuan siapakah yang akan menjadi juara 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 56 lapor wali kelas. Oke, berarti kalian paham. Kita lihat kuis MPLS 2020. Yang pertama, juara 3 yaitu LC. Juara 2 Eril. Juara pertama siapakah yang akan? Naila. Oke. Inilah pemenang games kita pada hari ini, dimenangkan oleh Naila dengan poin 8.368. Kemudian ada Eril Dwi Putra 7.983 dan LC. Ini 3 terbaik. Nanti akan diberikan hadiah oleh panitia MPLS. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kalian luar biasa. Ini hanya games teman-teman supaya kalian semangat dalam mengikuti MPLS. Oke, boleh tepuk tangan semuanya. Tetap semangat. Habis ini nanti ada tata tertib yang akan disampaikan. Boleh dimatikan terlebih dahulu untuk Zoom-nya. Setelah Bapak tutup nanti kita berlanjut lagi di jam selanjutnya. Tolong lihat jadwal. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk logout. Nanti kita masuk lagi sesuai pukul jadwalnya ya. Nanti kita masuk lagi jam berapa itu ya? Oke, silakan boleh logout semuanya ya.